dari kelompok Panca Indra akan menampilkan short movie tentang kebodohan. Etika Pancasila itu adalah suatu filsafat moral atau filsafat kesusilaan yang berdasarkan pada kepribadian, terus jiwa, pandangan hidup, Di sini kita akan ngambil tema kebodohan, tapi bukan tema kebodohan tentang pikiran atau kebodohan orang-orang bodoh kayak gitu. Tapi kita di sini ngambil kebodohan tentang perilaku orang-orang yang orang-orang yang ngambil yang melanggar aturan, orang-orang yang tidak tahu etika, kurang lebih seperti itulah. Sudah ya, sampai sudah, bye. Lagi dipakai. Oh ya udah, makasih ya Mas. Ya. Kenapa abang berdua nggak pakai helm? Iya, nggak apa-apa. Alasannya apa? Oh, ya udah, makasih ya Bang. Pak, abang berdua saat berkendara nggak pakai helm. Oh, dekat juga. Oh ya udah, makasih ya Bang. Kalau etika sih nggak mungkin melanggar peraturan tapi. iya. Oh ya. Ya udah, makasih ya Mas. Orang yang nggak pakai helm itu melanggar etika nggak sih Pak? Etika dalam berkendara. Jelas melanggar Pak. Iya. Itu membahayakan dirinya ya. Iya. Itu sebuah tindakan kebodohan dong Pak. Wajib. Oh ya. Iya. Oke, benar ya. Makasih ya Pak. Makasih ya Pak. Nah, taman kota ini kan atau hutan kota, biasanya sekarang udah diganti namanya. Ini sekarang kan sebenarnya berfungsi untuk kita rekreasi bersama keluarga, atau misalnya kita mau foto-foto atau kita berolahraga. Tapi di sini kita bisa lihat dan tadi tuh sepanjang kita lihat udah kayak difungsikan menjadi tempat orang-orang sekarang. Dan pacarnya itu kadang nggak mematuhi norma. Nah, selain itu sebelum kita masuk ke hutan kota ini kan kita bisa melihat ada pelang yang bertuliskan pelihara dan sayangilah sekitar sini ya, kayak pohon, terus jangan buang sampah sembarangan. Tapi di sini kita bisa melihat masih banyak orang yang buang sampah sembarangan dan masih banyak pula kayak pohon-pohon yang dicabut-cabutin. Bisa lihat aja sendiri.
sejak kapan nih Ade udah ngelakuin hubungan seks? Kalau aku udah mulainya dari 3 SMP. Itu kira-kira umur berapa? Pas aku baru 14 tahun kayaknya. Loh, kenapa kok mau sih berhubungan seks kayak gitu? Alasannya? Ya soalnya ya pacar saya sih yang mau, jadi saya sama-sama suka. Menurut kamu itu tindakan kebodohan atau enggak sih? Kan kamu umurnya masih muda nih. Ya gimana ya, bukan sih, soalnya kan kita mah sama-sama suka, jadi gak ada yang ngerasain dirugiin gitu. Maaf nih deh, sebelumnya aku mau nanya, kamu udah lebih dari satu cowok atau kira-kira udah berapa cowok nih? Aku udah ganti-ganti gitu sih kak, jadi sudah lebih dari 10. Kamu tahu gak sih itu ngelanggar norma atau aturan-aturan agama sama sosial? Ya kalau untuk norma tahu, tapi kan ya kita kan ngelakuin itu nafsu sih. Kamu tahu gak sih akibatnya? Tahu. Oh, faktor utama kamu ngelakuin itu apa sih? Karena lingkungan saya juga kayak gitu, jadi saya ke bawah, saya tanya sama yang lain juga pasti sudah ada yang berbuat kayak gitu. Keluarga saya juga kan papa mama udah cerai, saya tinggal sama bude saya juga jarang di rumah. Ya saya ngelakuin aja gitu sama pacar saya di rumah bude saya kalau bude saya nggak ada. Deket-deket ini kamu udah ngelakuin lagi atau belum? Untuk kayak 2 bulan belakang ini sih belum, soalnya saya baru putus sama pacar saya, jadi saya belum dapat cowok baru lagi. Tapi biasanya kalau udah dapat pacar baru pasti sih ngelakuin itu lagi. Nggak ada usaha buat berhenti gitu, kan dosa. Ya gimana ya, soalnya kalau udah ngelakuin pasti bikin mau lagi gitu, pasti jadi pengen tahu sama cowok lain kayak gimana rasanya gitu. Ya udah, makasih ya dek. Sama-sama. Tante mau nanya, menurut tante tuh kalau misalnya yang kayak buang sampah sembarangan, yang pacaran itu menurut tante kayak itu tuh termasuk kebodohan dalam berperilaku nggak sih? Pasti sangat itu ya, sebenarnya dari mereka mungkin dari sekolah sudah diajarkan, tapi mereka tidak menggunakan apa sih yang mereka dapat itu seperti itu. Jadi mereka merasa cuek aja karena tidak dilihat atau tidak mengenal orang-orang itu. Yang memang sangat bagus sekali seperti yang tadi Bapak bilang, itu harus diberikan sanksi. Yang mungkin saat ini belum diberikan sanksi seperti itu. Mungkin akan kedepannya dari pihak pemerintahnya sendiri, contohnya kayak Badan Lingkungan Hidup sama DKPP BRHD itu bisa punya sama saya kalau pacaran atau melanggar perbuatan asusila di tempat umum gitu Pak, ada sanksi? Itu secara ini sih hal yang sudah sifatnya memang mengarah ke pelecehan seksual, ya kan? Itu memang ada sanksi hukumnya. Ini ada undang-undang ya kan? Jadi kalau yang sifatnya ketika yang berduaan di taman gitu kan itu sebenarnya undang-undang ya pemerintah daerah yang memiliki dari Satpol PP, Perda kan gitu. Sekarang udah hari kedua dan sekarang kita ada di Transmart. Nah sekarang kita bakal nanya-nanya ke orang-orang di sekitar sini buat nyari pendapat mereka tentang pacaran dan seks bebas. Sekarang kita mau ngeriset tentang fakta-fakta yang ada sebetulnya sama etika pacaran. Nggak sehat mungkin berawal dari lingkungan keluarga dulu ya, faktor lingkungan keluarga dulu, mungkin kurangnya perhatian orang tua, kemudian kurangnya pengetahuan gitu mengenai
tanpa kemudian pendidikan agama yang cukup, bekal yang cukup dari orang tua, saya rasa mungkin anak juga dalam perilaku pacaran bisa dibilang sehat. Menurut Tante itu merupakan sebuah tindakan kebodohan atau enggak? Kalau misalnya ngelihat yang pacar-pacar nggak sehat yang menjurus ke seks bebas. Kalau seks bebas jelas, ya kalau seks bebas jelas karena orang pacaran itu kan ada batas-batasnya gitu. Orang pacaran pasti ada batasnya, tapi kalau udah menjurus ke seks bebas itu jelas kebodohan. Iya. Karena kan di negara kita masih memegang norma-norma itu. Iya. Terima kasih ya Tante untuk waktunya, maaf mengganggu. Sama itu merupakan sebuah tindakan kebodohan atau enggak sih menurut Tante? Kalau dibilang anak-anak sekarang kan sudah pandai-pandai ya, yang pasti ya mereka yang sudah berpikirnya positif, yang pasti apapun yang mereka anak-anak sekarang lakukan, Tante kira mereka lebih apa ya, lebih orang pikirannya lebih jauh dibandingkan mungkin anak. Tapi ya di satu sisi mungkin kembali lagi kepada manusianya ya, kepada anak-anaknya sendiri. Ada yang mereka istilahnya pacaran tapi pandangannya ke depan gitu kan. Ada juga anak-anak yang orang bilang pemikirannya sempit, hanya untuk istilahnya senang-senang dan sebagainya, tapi masa depan tidak bisa dipikirkan. Kalau misalnya tentang pacaran yang menjurus ke seks bebas ini kan sekarang udah banyak nih. Menurut Tante itu merupakan sebuah tindakan kebodohan atau enggak? Ya, yang pasti itu tindakan kebodohan. Mereka tidak berpikir bahwa mereka itu masih istilahnya perjalanannya masih panjang ya. Dengan cara seperti itu, istilahnya kayak menuntut dirinya sendiri untuk lebih berkembang ke depan kan seperti itu. Ya, nah, itu memang sebetulnya untuk anak-anak sekarang Tante pikir mereka sudah tahu ya kegiatan misalnya kegiatan seks bebas itu, karena mereka sendiri kan sekarang sudah canggih ya dari media dan apa gitu kan, tanpa mereka mendapat pelajaran dari sekolah mereka sudah tahu, tapi kadang-kadang itulah disalahgunakan gitu kan, tidak dipakai pengetahuan itu tidak dipakai untuk ke depan, bagaimana masa depannya seperti itu. Makasih ya Tante. Baik atau buruk secara moral adalah tingkah laku yang sesuai dengan agama maupun nilai-nilai yang berlaku di lingkungan sosial kita. Sebetulnya penyebabnya itu banyak faktor ya. Mungkin karena ketidaktahuan dia atau salah bergaul, banyak faktornya. Tapi yang paling penting sebetulnya kita tanamkan dulu di lingkungan keluarga. Sejak dini kita orang tua sebaiknya bisa memberikan contoh, bimbingan maupun pendidikan yang baik bagi anak-anak. Jadi anak-anak itu jangan dibiarkan tumbuh kembang sendiri tanpa bimbingan dari orang tua. Menurut saya itu merupakan kebodohan karena pengaruhnya sangat buruk, terutama pada remaja. Pada masa ini anak remaja itu masih dalam masa sekolah, ada juga yang kuliah. Sedikit banyak pergaulan bebas itu akan berpengaruh pada keinginan atau cara mereka belajar, yang harusnya pikiran mereka bisa terfokus pada belajar karena sudah menjalani pergaulan bebas, jadi perhatian mereka jadi terbelah. Saya kira seperti itu.